Wida, tadi berita yang saya bacakan, beras premium naik menjadi Rp16.500. Nah, kondisi ini sudah berapa hari dan mengapa bisa melonjak demikian dramatis? Lalu bagaimana respon pedagang dan juga pembeli? Silakan dengan laporan Anda. Ya Yuda, saya berada di tempat yang sama kurang lebih selama seminggu yang lalu begitu ya. Tapi harganya ini untuk beras benar-benar berubah. Ada beberapa faktor yang menarik. Yang pertama adalah memang permintaan beras sebelum pemilu kemarin pada 14 Februari hari Rabu itu memang permintaan beras dinyatakan oleh para agen-agen beras itu permintaannya meningkat. Kemudian juga ada pembatasan dari perolehan kulaan atau perolehan dari stok beras di agen-agen ini. Nah, saya ingin memberi Anda gambaran bagaimana untuk harganya ya. Ini yang pertama untuk beras medium, itu kisarannya dimulai dari Rp15.000 per kilogramnya. Anda bisa melihat beberapa brand itu dimulai dari Rp15.000 sampai berkisar Rp15.500 per kilogramnya. Lalu untuk beras premium itu dimulai dari Rp16.500 sampai Rp16.800 per kilogramnya. Ini untuk beras premium ya. Nah, padahal di tempat yang sama tepat seminggu yang lalu itu kisarannya untuk premium itu masih berkisar Rp15.500 per kilogramnya. Artinya dalam seminggu saja itu sudah naik sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Padahal orang biasanya beli itu kan dalam kemasan 5 kilogram itu berarti dikalikan 5 saja ya, itu naik sekitar Rp5.000 per 5 kilogramnya. Ini dinyatakan para pembeli benar-benar terasa. Padahal juga kenaikannya tidak seminggu ini saja, kurang lebih 1 bulanan terakhir atau 4 minggu terakhir tuh harga beras tuh naik sekitar 100 sampai Rp200 per kilogramnya setiap hari ya, sebulanan terakhir. Ini tentu dikeluhkan oleh para masyarakat ya. Apalagi ini pembeli ada juga yang lagi antri. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya dengan Mas Gunawan Wibisono. Oke Mas, ini beli beras ini. Tadi beli beras berapa Mas? Saya cuman 1 kilo aja. Buat rumah tangga ya berarti ya. Kerasa nggak Mas ini harganya, nih kenaikannya? Kenaikan cuman 1.000. Tapi kerasa ini ya Masnya ya? Alhamdulillah, yang penting masih bisa beli. Disyukuri aja. Disyukuri ya, artinya mau berapapun harganya tetap dibeli ya kalau untuk rumah tangga ini ya, karena kebutuhan pokok ya. Oke Mas Gunawan, selamat bungkus sini antri ya. Kira-kira faktor penyebabnya apa sih? Kita pengen denger langsung nih ya ke agennya. Ini konon juga pembeliannya dibatasi. Kita ganggu sebentar Mas Dika, nggak apa-apa sambil ngelayani. Ibu beli juga ini Bu ya? Oh beli minyak ya. Oke, jadi ini juga tadi sempat saya mengobrol sama Mas Dika itu ternyata perolehan stoknya itu tidak semudah dari sekitar 1 bulanan yang lalu. Jadi ada pembatasan. Kalau dulu itu katanya beli katanya unlimited begitu, ini ada pembatasannya. Nah kita tanya langsung ke Mas Dika. Mas Dika itu sampai pembatasannya kayak gimana sih Mas Dika untuk beli stoknya itu? Kalau saya biasanya misalkan ya sekali order, misalkan saya minta 1 ton. Contohnya pin-pin itu yang agak dibatasi. Jadi misalnya 1 ton, mungkin saya sekali kirim dibatasi maksimal setengah ton. Gak kayak biasa berapapun dilayanin. Oke, artinya ada permintaan stok yang dibatasi begitu ya untuk perolehan stoknya. Dibagi sama tempat-tempat lain lah, istilahnya kayak gitu. Infonya juga ada gagal panen juga di Desember itu sih Mas ya? Iya benar. Tapi juga permintaannya katanya meningkat ya Mas. Kemarin itu jelang pemilu banyak gak sih caleg yang belanja beras gitu Mas? Lumayan banyak. Permintaan sebelum coblosan kemarin mungkin sama ini ada 50%. Jadi setelah pilpres itu wis normal lagi. Oh jadi ada peningkatan sampai 50% gitu ya. Satu pemesan gitu sampai berapa Mas? Biasanya caleg-caleg itu Mas? Kalau masalah calegnya kan kurang paham. Tapi intinya ada. Buat bagi-bagi gitu? Nah benar. Mungkin sehari biasanya aku 1 ton ya. Itu bisa sampai 1,5 ton. Satu pemesan ya? Iya benar. Oke, jadi memang permintaannya meningkat ini ya. Nah, terus kalau saya minggu kemarin kan kesini ya Mas Dika ya, itu kan kenaikan 100 sampai Rp200 per kilogramnya. Ini kalau beberapa hari terakhir gimana? Masih naik setiap hari atau gimana? Kalau saya tak inget-inget itu setelah pilpres tes itu mandek wisan. Tapi harga sih tetap tinggi, tapi udah nggak ada kenaikan. Setelah pilpres loh ya. Tapi kemarin sebelum pilpres, hampir tiap hari 100, 200 gitu. Jadi gitu ya. Ya siap, makasih Mas Dika infonya. Ada Ibu beli. Ibu beli apa Bu, beras? Udah tahu harga terbaru? Berapa Bu harga terbaru? 15.300 nih. Naik berapa?
Banyak, Pak. Buat warung apa rumah tangga? Jual nasi, ya. Terus ibu siapa bu, maaf namanya? Ibu Subaidah. Ibu Zubaidah. Bu Zubaidah, kalau buat warung terus harga naiknya lumayan kerasa, gimana bu? Porsi dikurangi apa gimana? Dikurangin, karena kan jualnya di kampung, Pak. Nasi bungkus apa nasi campur apa gimana bu? Di pecel sama sate. Makasih ya Bu Zubaidah, selamat belanja. Beli berapa kilo bu ini? 3 kilo, setiap hari sekitar 3 kilo. Oke, siap dilayani Mama Mastika ya Bu ya. Siap. Ya, jadi seperti itu Yuda. Jadi fenomena yang menarik ya, kenaikan harga beras itu memang dinyatakan sebelum pemilu kemarin itu memang ada gagal panen. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah lumbung padi nasional, lumbung beras nasional. Ini memang perolehannya di sini aja, di Jawa Timur aja. Biasanya kita kebutuhan di Jawa Timur diisi dulu baru kemudian dikirim ke berbagai daerah lain. Itu memang dinyatakan oleh para agen-agen beras itu perolehannya tidak semudah sebelumnya. Awalnya informasinya itu memang ada gagal panen hingga harga naik setiap harinya. Saya melihat sendiri ada pesan singkat yang diterima Mas Dika selaku agen setiap hari dari pabrik pengolah beras pasca panen. Itu ada kenaikan setiap hari. Setiap pagi di info beras hari ini naik 100-200 rupiah per kilogramnya. Nah kemudian juga ada fenomena kedua yang menarik adalah sebelum pemilu kemarin itu memang permintaan beras itu meningkat. Peningkatannya itu sampai 50%. Kebanyakan yang menambah demand atau peningkatan permintaan itu adalah para peserta pemilu. Itu memang dinyatakan banyak pesanan begitu kemasan 2 kg, 3 kg begitu untuk dibagi-bagi. Jadi memang permintaannya meningkat. Nah kemudian juga fenomena perolehan stok dari beras yang dinyatakan seperti Mas Dika, agen ini yang dinyatakan tidak semudah sebelumnya. Dulu seperti beras premium itu unlimited, bisa beli 1 minggu itu sekitar 1 ton, namun beberapa pekan terakhir dibatasi kurang lebih 500 kg atau 5 kuintal saja. Jadi beras semoga cepat harga kembali normal atau turun ya. Itu yang diharapkan oleh masyarakat, namun juga harga yang tinggi diharapkan diperoleh untuk para petani beras kita. Kembali ke studio Yuda. Ya baik, terima kasih untuk rekan saya Wida Subianto dari Surabaya.